Waktu itu pertanyaan daripada Kabar Reskrim adalah, lalu bagaimana dengan anaknya? Karena ada anaknya 4 dan ada masih di bawah umur. Lalu saya katakan saya bersedia mengadopsi anaknya dan saya berjanji akan membiayai sekolahnya sampai pendidikan yang paling tinggi, sampai ke jenjang doktoral. Yang penting jangan sampai orang berpikiran bahwa hukum di Indonesia bisa dipermainkan. Maka demi kepastian hukum dan keadilan, saya mohon dengan sangat supaya Putri Chandrawati segera dijadikan tersangka. Selain itu juga saya sudah pergi tadi malam kemarin maksudnya ke Jambi untuk mendapatkan 5 surat kuasa lagi, 4 untuk pidana, 1 perdata, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini yang terus menghina hukum kita. Karena saya punya kepentingan supaya Polri ini terselamatkan dari jerat mafia atau sandera mafia. Itulah sebabnya saya juga meminta perhatian Presiden agar dibentuk segera tim penyidik koneksitas atau penyidik independen melibatkan Angkatan Darat, Laut dan Udara sama PPATK. Tetapi sayang Presiden tidak begitu peduli, hanya mengatakan buka seterang-terangnya tanpa ada action yang nyata, sehingga kasihan institusi Polri di mana di kepolisian ini ada bekerja kurang lebih 427.000 sampai 430.000 Polri, tapi tersandra mereka itu menjadi buruk citranya hanya karena Presiden tidak mau membentuk tim penyidik independen. Perlu diketahui kenapa perlu tim penyidik independen ini, karena penyidik mulai daripada perwira pertama, perwira menengah sampai perwira tinggi, mulai daripada bintang 1 sampai bintang 3, mereka sangat ketakutan. Kasihan mereka itu bekerja dengan sangat ketakutan. Oleh karena itu, karena mereka sudah mencurahkan isi hatinya kepada saya, cuma Bang Kamarudin Simanjuntak aja yang tidak takut. Kami semua takut katanya. Artinya betapa besarnya pengaruh mafia ini mencengkeram institusi Polri ini, sehingga saya melakukan gerakan moral untuk merebut kembali Polri kita, polisi kita. Karena kita sampai kapanpun ada negara ini kita memerlukan Polri. Oleh karena itu, ayo dong masyarakat Indonesia, kita selamatkan institusi Polri ini dari cengkeraman mafia. Bila perlu mafia ini kita usir dari Indonesia, karena mereka ini sangat merusak dengan cara mengirimkan uang, barang dan sebagainya berupa hantaran-hantaran kepada pejabat Polri, sehingga pejabat Polri ini tidak mengabdi lagi kepada masyarakat tapi mengabdi kepada kepentingan mafia. Itu sebabnya saya sering membiayai perkara, sampai ratusan perkara saya biayai untuk melakukan gugatan kepada lembaga-lembaga pemerintah termasuk Presiden dan menteri-menterinya, tetapi saya lihat tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya merasa perlu keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Rote. Ayo dong kita sama-sama kita selamatkan Polri, selamatkan lembaga-lembaga negara, karena inilah kejahatan daripada pemerintah atau government crime, atau inilah kejahatan organisasi atau organized crime, karena melibatkan Polri, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan dan sebagainya. Oleh karena itu inilah waktunya untuk mereposisi Polri. Jangan lagi dibawa kekuasaan politik, jangan lagi dibawa cengkeraman daripada mafia. Begitu kira-kira Mbak.